Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irfandi Razak selaku moderator dalam presentasi kelompok ini yang membahas tentang analisis reaksi investor dalam pasar modal terhadap peristiwa masuknya varian Omikron di Indonesia yang beranggotakan Dinda Ayu Permatasari, Wahyudin, M. Haidar Alif, Irfandi Razak, dan M. Raihan. Next. Latar belakang. Pasar modal adalah suatu pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan, hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Indonesia. Peran pasar modal sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, dikarenakan memiliki dua fungsi, yaitu sarana pendanaan usaha dan sarana berinvestasi masyarakat pada pasar modal. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir, maraknya wabah virus utama varian Omikron di berbagai negara mengakibatkan pasar modal baik global maupun nasional tidak terkecuali Indonesia mengalami penurunan yang mengakibatkan perekonomian suatu negara tidak stabil. Dinamika perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat masif dan menjangkau sampai wilayah terkecil sehingga setiap orang investor bisa mendapatkan informasi melalui berbagai cara. Media sosial berkembang sangat pesat dan membuat penyebaran informasinya begitu cepat. Informasi bisa dipantau melalui gadget pribadi. Beredarnya informasi dengan cepat tersebut membuat investor cepat melakukan prediksi terhadap risiko dan keuntungan yang akan didapatkan. Investor dapat bereaksi seperti membeli, menjual, atau menambah nomina investasi atau top up. Informasi sendiri akan mempengaruhi harga saham. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja teori mengenai event study? Kedua, apa saja saham yang terdapat dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini? Yang ketiga, bagaimana reaksi pasar terhadap peristiwa masuknya varian Omikron di Indonesia? Next. Tujuan analisis. Berikut adalah beberapa tujuan analisis. Yang pertama, untuk mengetahui maksud event study. Kedua, untuk mengetahui beberapa pengujian efisiensi pasar atau event study. Ketiga, untuk mengetahui respon saham-saham perusahaan akan peristiwa masuknya Omikron di Indonesia. Next. Definisi konseptual. Penelitian event study pada umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dan dapat tercermin pada harga pasar. Tanda lilin 2001. Event study dapat digunakan untuk melihat dan menguji konten sebuah informasi dan efisiensi pasar. Kandungan informasi tersebut dapat mempengaruhi reaksi investor. Next. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Lalu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat historis dan diperoleh dari yahoofinance.com. Sampel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Next. Sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 4 perusahaan. Daftar perusahaan yang menjadi sampel adalah yang pertama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, lalu PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, lalu PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTN. Next. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik,
Terima kasih. Untuk selanjutnya ini adalah hasil analisis data BBRI. Di sini dapat dilihat harga saham BRI di tanggal 9 sampai tanggal 23. Di sini terdapat tiga data dari tanggal 9 sampai tanggal 15 yang warna biru. Ini adalah data sebelum kasus Omikron datang. Kemudian tanggal 16 yang berwarna kuning adalah data saat Omikron datang. Kemudian tanggal 17 sampai 23 adalah harga saham setelah Omikron datang, dan yang kami analisis adalah yang harga close, saham close. Next. Oke, untuk selanjutnya ini adalah hasil analisis data BBRI periode estimasi. Di sini untuk yang dicarinya itu adalah RIT atau return saham, dan RMT atau return pasar. Untuk mencari RIT dihasilkan dari saham close yang tanggal 29 dikurangi saham tanggal 28 dan dibagi saham tanggal 28. Begitupun seterusnya sampai tanggal 8 Desember. Kemudian untuk mencari RMT atau return pasar dihasilkan dari saham IHSG tanggal 29 dikurangi saham IHSG tanggal 28 dibagi saham IHSG tanggal 28. Begitupun selanjutnya sampai tanggal 8 Desember. Dan untuk mencari alfa dan betanya itu adalah regresi antara return saham dan return pasar. Next. Oke, ini adalah hasil analisis data BBRI. Di sini dapat dilihat tanggal 9 sampai tanggal 23. Untuk mencari RI atau return saham dihasilkan dari saham close tanggal 10 dikurangi saham close tanggal 9 dibagi saham close tanggal 9. Begitupun selanjutnya. Kemudian untuk RMT atau return pasar dihasilkan dari saham IHSG tanggal 10 dikurangi saham IHSG tanggal 9 dibagi saham IHSG tanggal 9. Kemudian untuk mencari expected return atau RIT dihasilkan dari alpha ditambah beta dikali return pasar. Kemudian abnormal return atau ART dihasilkan dari return saham dikurangi expected return. Selanjutnya ini adalah hasil analisis data BBNI. Dapat dilihat sama seperti tadi, tanggal 9 dan sampai tanggal 15 yang warna biru ini adalah data sebelum kasus Omikron datang. Kemudian di tanggal 16 yang berwarna kuning ini adalah saat kasus Omikron datang di Indonesia. Kemudian di tanggal 17 sampai 23 ini adalah harga saham setelah Omikron datang di Indonesia, dan yang dianalisis atau diteliti oleh kami adalah saham yang close. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinda. Silakan Dinda. Baik, Uteng, terima kasih. Sekarang adalah hasil analisis data sampel yang kedua, yaitu data BBNI. Nah, di sini adalah periode estimasi 30 hari sebelum T-5. Nah, di sini untuk mencari RI-nya yaitu dengan rumus 29 dikurangi tanggal 28 dibagi tanggal 28 yang close-nya untuk mencari return sahamnya. Kemudian untuk mencari return pasarnya yaitu tanggal 29 November IHSG dikurangi tanggal 28 November IHSG dibagi tanggal 28 November yang IHSG-nya. Kemudian untuk mencari alfa betanya dengan mencarinya dengan meregresikan return saham dan return pasarnya. Kemudian untuk hasil data BNI yang untuk T-5 sampai T+5 yaitu dengan mencari return sahamnya dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan tanggal 10 bulan Desember close
kemudian dikurangi tanggal 9 bulan Desember, dan dibagi tanggal 9 bulan Desember. Kemudian dengan mencari return pasarnya dengan rumus yang sama, yaitu tanggal 10 Desember dikurangi tanggal 9 Desember dibagi tanggal 9 Desember. Nah, kemudian untuk expected return-nya dengan menggunakan rumus alpha plus beta dikali return pasar. Nah, di sini untuk mencari abnormal return-nya dengan menggunakan rumus return sum dikurangi expected return. Seterusnya sampai tanggal 23 Desember 2021. Nah, kemudian di sini adalah data sampel yang ketiga, yaitu data Bank Mandiri. Nah, di sini dari tanggal 9 sampai tanggal 15 yaitu adalah tanggal sebelum peristiwa Omicron masuk di Indonesia. Kemudian tanggal 16 Desember itu adalah tanggal pengumuman masuknya Omicron di Indonesia. Kemudian tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember adalah tanggal sesudah peristiwa Omicron masuk di Indonesia. Dan harga saham yang akan dianalisa adalah yang close-nya. Nah, kemudian ini adalah hasil periode estimasi Bank Mandiri. Nah, di sini sama dengan hasil data sampel yang kedua itu dengan rumus 29 November dikurangi 28 Desember, kemudian dibagi 28 Desember 2021, menghasilkan return saham sampai tanggal 8 Desember 2021. Kemudian untuk mencari return pasarnya dengan rumus yang sama pula, dari tanggal 29 November dikurangi 28 November dibagi 28 November. Dan kemudian untuk mencari alfa betanya dengan meregresikan return saham dan return pasar. Kemudian di sini adalah hasil analisis data Bank Mandiri. Nah, di sini untuk mencari return sahamnya pada tanggal 10, yaitu dengan rumus 10 Desember 2021 dikurangi 9 Desember 2021 dibagi 9 Desember 2021. Kemudian untuk mencari return pasarnya tanggal 10 Desember yang IHSG dan dikurangi IHSG tanggal 9 Desember 2021 dibagi IHSG tanggal 9 Desember 2021. Kemudian untuk mencari expected return-nya itu alpha plus beta dikurangi return pasar itu sampai seterusnya sampai tanggal 23 Desember. Kemudian untuk mencari abnormal return-nya dengan rumus return sum dikurangi expected return. Nah, kemudian adalah data sampel yang keempat. Nah, bisa dilihat di sini dari tanggal yang sama seperti sampel sebelumnya, dari tanggal 9 sampai tanggal 15 itu adalah data peristiwa sebelum munculnya masuk Omicron di Indonesia. Kemudian tanggal 16 Desember adalah masuknya Omicron di Indonesia, dan tanggal 17 sampai 23 adalah tanggal sesudah pengumuman Omicron masuk di Indonesia, dan yang akan dianalisa adalah yang close-nya. Kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke, baik. Jadi pada slide ini yaitu hasil analisis data BBTN. Nah, berikut ada tabel periode estimasi BBTN PT Bank Tabungan Indonesia Tbk. Dari periode 28 bulan 10 2021 sampai tanggal 8 bulan 12 2021. Nah, berikut nilai-nilai atau harga saham dan harga return pasar pada perusahaan BBTN. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana mencari RIT dan RMT pada estimasi saham BBTN perusahaan ini, yaitu sama seperti yang sudah teman saya jelaskan, yaitu menggunakan rumus periode saat ini dikurangi periode sebelumnya dan dibagi periode sebelumnya. Untuk saya ambil contoh harga saham pada tanggal 29, kemudian dikurangi
harga saham pada tanggal 28 dan dibagi harga saham pada tanggal 28 dan seterusnya. Begitu pula RMT atau return pasar menggunakan rumus yang sama. Nah, pada data alfa dan beta ini kita mencarinya menggunakan teknik regresi di harga saham dan harga pasar menggunakan teknik analisis regresi. Oke. Next. Nah, pada slide berikutnya itu ya ada hasil analisis data BBTN. Berikut ada tabel abnormal return BBTN PT Bank Tabungan Indonesia (TBK) pada periode 9 sampai tanggal 15 bulan 12, yaitu harga saham sebelum adanya virus Omicron. Nah, untuk yang pada periode tanggal 16 bulan 12 pada 2021, yaitu harga saham di mana pada saat pengumuman Omicron itu masuk. Nah, dan dari periode 17 sampai 23 itu setelah atau sesudah virus Omicron. Nah, pada kolom RI, RMT, RIT, dan RIT untuk mencari hasilnya itu dengan menggunakan rumus yang sama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next. Nah, kemudian pada slide berikutnya itu ada kode saham BBRI, BBNI, BMRI, BBTN. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan data AAR ini, yaitu data AAR ini yaitu dari hasil dari kolom T-5 dari kolom BBRI. Jadi rata-rata dari kolom BBRI sampai BBTN dirata-ratakan. Nah, hasilnya AAR pada ini diberi, begitu juga seterusnya. Nah, untuk menemukan hasil data CAR-nya yaitu pada kolom T-5 di AR, T-5 ditambah T-4 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada data AR sebelum dan AR setelah. Nah, untuk menemukan data AR sebelum yaitu rata-rata kode saham dari T-5 sampai T-1 untuk sebelum. Nah, untuk AR setelahnya itu rata-rata dari data kolom T1 sampai T5 dan seterusnya. Baik, next. Nah, kemudian di sini ada hipotesis penelitian. HI terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengumuman Omicron masuk ke Indonesia. H2-nya atau hipotesis 2 yaitu terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Omicron masuk ke Indonesia. Kemudian ada metode analisis data. Yang pertama yaitu menggunakan uji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk. Kemudian yang kedua uji abnormal return. Nah, pada uji abnormal return itu ada one sample test yang digunakan jika data berdistribusi normal. Kemudian one sample Wilcoxon yaitu digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian yang ketiga itu ada uji beda abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. High rate sample test digunakan jika data berdistribusi normal. Kemudian ada high rate sample Wilcoxon yaitu digunakan jika data tidak berdistribusi normal. Baik, next. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada uji normalitas data. Kita lihat di sini ada tes normality. Jika nilai SIG lebih 0,05, maka data distribusi normal. Jika nilai SIG kurang dari 0,5, maka data distribusi tidak normal. Dari hasil uji normalitas data terhadap 4 saham BBRI, BBNI, BMRI,
dan BBTN, data yang berdistribusi normal adalah T-5 dan T-4, T-3, T-2, T-1, T0, T+1, T+2, T+3, T+4, AL, SBLM, dan AL, SSDAS, dan T+4 tidak berdistribusi normal. Next. Sini ada one sample test. Di sini selanjutnya ada uji one sample test. Berdasarkan output tabel one sample test di atas, diketahui nilai sig 2 T adalah sebesar 0,05. Dilihat dari tabel data bahwa T+2 0,046 lebih kurang dari 0,65, 0,5, maka HO ditolak, artinya terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman Omicron masuk di Indonesia. Sedangkan pada hasil sig data T lainnya, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari pengumuman Omicron masuk di Indonesia. Next. Di sini ada paired sample test. Berdasarkan output tabel paired sample test, diketahui nilai ASMP, sig, no tailored, AAL sebelum dan AAL sesudah sebesar 0,576 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan AAL sesudah pengumuman Omicron masuk di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, untuk penutupan, mungkin dari kesimpulan dari yang oleh rekan-rekan saya presentasikan adalah adanya virus COVID-19 varian Omicron yang masuk ke Indonesia pada 16 Desember 2021 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Berdasarkan indeks harga saham gabungan, terjadi penurunan trading close dari yang biasanya berada di posisi 6.600 kini menurun rata-rata di kisaran 6.500-an. Terhitung sejak mulainya pengumuman Omicron masuk di Indonesia sampai akhir bulan Desember 2021. Berdasarkan hasil uji statistik terhadap antara periode sebelum pengumuman dan saat pengumuman adanya Omicron masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa terdapat perbedaan berupa penurunan close trading perusahaan BBRI, BBNI, BMRI, dan BTN yang cukup signifikan. Berdasarkan uji beda menggunakan paired sample test selama periode penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan terhadap peristiwa tersebut. Berarti pasar tidak bereaksi atas peristiwa tersebut yang ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan harga saham yang menyebabkan terjadinya abnormal return positif dari kondisi sebelum dan setelah event. Hal ini terjadi karena media terlambat memberikan informasi sehingga para investor tidak mengetahui informasi pada saat peristiwa pengumuman Omicron masuk di Indonesia. Akibatnya, para investor tidak dapat melakukan apa-apa dalam rangka merespon pengumuman tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.